Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Karena aku lemah lembut. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sabda Tuhan Yesus hari ini mengundang kita untuk masuk lebih dalam ke dalam hati Kristus sendiri. Sabdanya, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Inilah undangan ilahi, bukan sekedar ajakan moral, tetapi sebuah cara hidup yang membawa damai sejati. Maka marilah kita bertanya dengan jujur, sudahkah kita menimba semangat kelemah lembutan dan kerendahan hati dalam relasi kita sehari-hari, seperti di tengah tetangga, dalam hidup bergereja, dan dalam masyarakat tempat kita diutus? Dalam hidup bertetangga, Tuhan Yesus mengajar kita untuk tidak hidup dalam kecurigaan, persaingan, atau sikap acuh tak acuh. Kelembutan hati itu tampak dalam sapaan yang sederhana, namun tulus, dalam kepedulian yang hadir tanpa diminta, dalam keberanian untuk mengampuni meski hati kita disakiti. Kerendahan hati membuat kita mampu mendahulukan perdamaian daripada harga diri. Kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyejukkan lingkungan, bukan yang menebar benih perpecahan. Jangan hanya tinggal berdampingan secara fisik, tapi mari kita hadir secara batin dan sosial bagi satu sama lain. Dalam hidup bergereja, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kerendahan hati memampukan kita untuk terlibat tanpa pamrih, bekerja sama tanpa merasa paling berjasa, dan tetap setia meski tidak mendapat tepuk tangan. Kelemah lembutan sejati tampak dalam cara kita menyaparkan sepelayanan, dalam cara kita menyikapi perbedaan pendapat, dalam cara kita menempatkan diri sebagai bagian dari tubuh Kristus, bukan pusat perhatian. Gereja bukan tempat pamer bakat, tetapi ladang kasih di mana Kristus sendiri hadir dalam kasih yang diwujudkan secara nyata. Dalam hidup bermasyarakat, kita tidak dipanggil untuk menjadi penguasa atau tokoh yang dihormati demi ego pribadi, tetapi menjadi garam dan terang. Kerendahan hati menjauhkan kita dari sikap menggurui atau memaksakan kehendak. Kelembutan hati membuat kita lebih memilih dialog daripada debat, kerjasama daripada kompetisi yang merusak. Mari menjadi suara yang menyejukkan dalam riuhnya perdebatan sosial, menjadi kehadiran yang menyembuhkan di tengah luka-luka sosial
yang kian dalam. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa jalannya mudah, tetapi Tuhan Yesus menjanjikan damai sejati bagi mereka yang belajar dari hatinya. Maka marilah kita dengan rendah hati membuka diri, mau dibentuk oleh Roh Kudus, agar hati kita makin menyerupai hati Kristus, yaitu lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Di sanalah jiwa kita akan menemukan ketenangan, bukan karena dunia menjadi mudah, tetapi karena kita berjalan dalam kasih dan kebenaran bersama Tuhan Yesus yang setia menyertai kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, lembutkan hati kami agar mudah mengampuni, rendahkan jiwa kami agar tidak mencari pujian, dan bentuklah kami menjadi pembawa damai di tengah keluarga, di lingkungan tetangga, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Datanglah ya Tuhan Yesus, tenangkanlah jiwa kami dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu yang sejati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.